Saya izin share screen. Ya, silakan Ibu. Baik, apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah Ibu. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Adila Rahma, dan di sini saya akan sedikit sharing mengenai materi mata kuliah Kalkulus 2, yaitu menyambung tentang aturan integrasi dasar mengenai teknik integrasi. Nah, jadi di sini tujuan pembelajarannya sendiri, yaitu yang pertama, mahasiswa itu mampu untuk memahami aturan integrasi dasar dalam integral baku. Lalu yang kedua, mahasiswa dapat menggunakan dan menerapkan teknik integrasi dalam menyelesaikan permasalahan integral. Nah, mungkin biar di sini Bapak Ibu sekalian jadi lebih semangat gitu ya, dan nggak ngantuk, kita lanjut mengerjakan kuis. Bapak Ibu silakan join di kuis dengan kode 704309. Sini saya akan masukkan ke chat. Baik, Bapak Ibu silakan bergabung. Baik, mungkin kita langsung mulai saja ya kuisnya. Baik ya, soal nomor pertama, Bapak Taufik. Sudah benar ya? Baik, soal nomor 2 masih belum ada yang benar. Bapak Taufik. Ya, benar ya, soal nomor 2-nya. Bapak Taufik masih unggul. Baik, sini Bapak Taufik ya yang unggul 4 poin. Nah, di sini kita akan lihat. Jadi jawabannya itu ya, yang pertama teknik integrasi pada kalkulus itu yaitu adalah metode gitu ya untuk menentukan nilai suatu integral dari dari suatu fungsi yang lebih rumit gitu ya. Jadi teknik integrasi itu untuk menentukan nilai suatu integral dari suatu fungsi yang lebih rumit atau kompleks. Jadi bukan integral yang soal-soal yang biasa sebelumnya dipelajari. Lalu yang kedua, itu integral itu memiliki nama lain kecuali. Nah, kecualinya itu adalah inverse fungsi ya. Jadi kalau inverse fungsi itu tidak termasuk ke dalam integral. Jadi integral itu adalah antiturunan atau antiderivatif atau inverse diferensial. Lalu yang ketiga, itu yang tidak termasuk teknik integrasi adalah integrasi pecahan. Ya, itu tidak termasuk. Lalu yang keempat,
Nah, yang poin yang benar itu adalah poin yang B ya, Bapak Ibu. Yang eksponensial. Jadi ketika diintegralkan itu hasilnya akan tetap sama dengan eksponensial yang di soalnya. Lalu yang kelima, itu integral A pangkat U itu adalah integral A pangkat U DU itu sama dengan A pangkat U per ln A tambah C. Nah, ini akan kita bahas di materi saya ya, yang di teknik integrasi ini. Nah, kita balik lagi ke materi. Nah, ini ya, baik Bapak Ibu. Kita kembali lagi. Jadi, kuis yang sebelumnya itu saya hanya ingin tahu saja sampai seberapa jauh Bapak Ibu paham tentang teknik integrasi gitu ya. Dan ternyata mungkin kebanyakan masih belum paham ya, karena saya juga baru memulai materinya. Jadi ternyata Bapak Ibu masih belum paham tentang teknik integrasi. Nah, jadi kita langsung saja mulai. Untuk aturan dasar integrasi gitu ya, jadi bentuk integral baku. Nah, sebelum kita masuk penjelasan mengenai bentuk integral baku, nah saya ingin tahu dulu nih, tadi kan sudah dibahas ya, jadi integral itu adalah apa nih Bapak Ibu? Ada yang tahu? Bapak Taufik nih, tadi kan Bapak Taufik yang jawabnya paling benar ya, 4 poin. Jadi integral itu apa nih Pak? Turunan ya Bu ya. Tadi saya kayaknya tebak-tebakan Bu. Oh gitu, tapi tebakannya benar ya. Jadi integral itu anti turunan ya Pak. Jadi Oh bukan itu. turunan, antinya. Jadi kebalikan dari turunan gitu ya. Atau kan tadi sebutnya inverse diferensial. Jadi kalau misalnya kita memiliki suatu fungsi fx gitu ya. Nah, suatu fungsi fx ini kita akan turunkan. Nah, kalau turunan itu kan dfx gitu ya. Dibagi dengan dx. Nah, ini akan menjadi suatu fungsi yang lain. Anggaplah fungsi fx dengan f kecil gitu ya. Nah, ini ketika suatu fungsi yang pertama kita turunkan akan berubah menjadi suatu fungsi yang kedua. Nah, lalu bagaimana dengan integral? Integral adalah kebalikan dari turunan gitu. Nah, kalau kebalikan dari turunan berarti si fungsi yang kedua ini kita integralkan saja. Nah, kita integralkan si fungsinya dx akan menjadi fungsi yang pertama tadi. Nah, ini seperti perputaran ya. Jadi kebalikan dari turunan itu adalah integral atau disebut sebagai anti turunan atau anti derivatif. Kayak gitu ya. Tapi sini bisa dipahami ya, Bapak Ibu. Halo, masih pada mendengarkan Bapak Ibu? Iya, Bu, mengikuti. Masih Ibu. Baik. Selanjutnya kita langsung masuk ke bentuk integral baku gitu ya. Di sini ada beberapa poin terkait bentuk integral baku. Yang pertama itu ada integral K dikali DU itu sama dengan KU ditambah C. Nah, K ini adalah konstanta gitu ya. Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan mengapa integral K dikali DU itu bisa menjadi KU tambah C. Padahal di sini nggak ada variabel U-nya gitu ya. Nggak ada, U itu adalah suatu fungsi ya. Jadi nggak ada eh, variabel apapun, hanya konstanta saja, tapi kenapa bisa jadi KU tambah C? Nah, ada yang bisa jawab? Belum mengerti, Bu. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman sudah mempelajari integral yang sebelumnya, di materi-materi yang sebelumnya saya sudah jelaskan, di sini hanya review saja. Jadi, mengapa integral konstanta dikali DU itu akan menghasilkan KU ditambah C? Nah, jadi kita bisa misalkan, jadi integral KU itu adalah K dikalikan dengan U. Sebenarnya di situ ada variabel U-nya, cuman dia pangkatnya 0. Ya. Nah, karena pangkatnya 0, berarti kan dia sama dengan dikali 1 gitu ya. Jadi, tidak bisa dituliskan lagi. Nah, integral K dikali U pangkat 0 DU itu sama dengan K per pangkatnya. Kalau integral itu kan adalah pangkatnya ditambahkan dengan 1 gitu ya. Berarti di sini 0 ditambah 1. Lalu U-nya itu 0 ditambah 1 juga sama, dan ditambah C. Seperti itu ya. Nah, sehingga ketika K dibagi 0 tambah 1 kan sama dengan 1 ya. Ini juga sama dengan 1. Berarti hasil akhirnya itu adalah K dikalikan dengan U pangkat 1 ya, ditambah dengan C. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi ini baru masuk ke poin yang pertama. Ya, jadi ini masih yang mudahnya. Jadi diharapkan terus semangat karena makin ke belakang itu lebih rumit lagi gitu ya.
Jadi poin yang kedua kita langsung masuk. Integral U pangkat N DU itu sama dengan, ini dibagi menjadi 2 hasilnya. Yang pertama itu ada U pangkat N tambah 1 ya, ini aturan integral dasar gitu ya. Ditambah N tambah 1, dipangkatkan N tambah 1, lalu ini juga sama, dibagi N tambah 1 tambah C. Nah, tapi untuk hasil U pangkat N tambah 1 dibagi N tambah 1 tambah C ini, N itu tidak boleh sama dengan negatif 1. Ya, ada yang tahu kenapa tidak boleh sama dengan negatif 1? Boleh Ibu Feni bisa menjawab kenapa N itu tidak boleh negatif 1? Bu, maaf saya banyak nggak pahamnya soal ini, Bu. Oke, ada yang paham? Bu Nurani, coba bisa. Kenapa N-nya tidak boleh sama dengan negatif 1 jika menggunakan U pangkat N tambah 1 per N tambah 1? Masih belum paham, Bu. 0 dibagi Oke. 1 bukan, Bu? Ya, gimana Pak Taufik? Hasilnya 0 dibagi bilangan bukan, Bu? Iya, betul. Jadi, kan kalau misalnya kita masukin nih, N itu sama dengan min 1 ke sini ya. Min 1 ditambah 1 kan hasilnya itu sama dengan 0 ya. Nah, suatu bilangan dibagi dengan 0, maka tidak akan bisa terdefinisi. Ya, kalau 0 dibagi suatu bilangan kan hasilnya adalah 0. Tapi kalau misalnya, berarti kan ini jadinya U pangkat N tambah 1 dibagi 0 gitu ya. Nah, ini berarti tidak bisa terdefinisi, jadi nggak bisa dihitung. Maka dari itu, kenapa si N itu tidak boleh sama dengan negatif 1. Nah, lalu bagaimana dengan N yang hasilnya itu negatif 1 gitu. Nah, maka dapatlah perumusan yang kedua. Ketika si N-nya itu sama dengan negatif 1, maka kita menggunakan ln U mutlak tambah C. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Makanya kenapa di sini syaratnya hanya bisa digunakan ketika N-nya itu sama dengan negatif 1. Nah, N yang sama dengan negatif 1 itu berarti apa? Berarti integral U pangkat negatif 1. Berarti integral 1 per U DU gitu ya. Jadi semua yang pecahan itu akan berubah menjadi ln U mutlak ditambah C. Sampai sini paham ya, Bapak Ibu? Lalu untuk poin yang ketiga, nah di sini tadi ada di soal juga, jadi di soal itu ada integral E pangkat U DU. Nah ini hasilnya itu akan menjadi E pangkat U tambah C. Sama gitu ya hasilnya. Nah sebenarnya hasilnya itu nggak langsung E pangkat U saja gitu, jadi ada prosesnya. Jadi sebenarnya itu adalah E pangkat U dibagi ln E gitu ya, ditambah dengan C. Cuman karena ln E itu adalah 1, ya, jadi hasilnya tetap E pangkat U saja. E pangkat U tambah C. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk integral ini yang paling mudah ya, karena tidak usah memproses. Jadi kalau misalnya integralnya E pangkat U, berarti hasilnya adalah E pangkat U tinggal ditambahkan C saja. Seperti itu ya. Nah, U di sini bisa suatu fungsi atau suatu variabel. Misalnya E pangkat X atau E pangkat 2X, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke poin nomor 4. Nah, di sini ada integral A pangkat U DU. Nah, ini adalah sama seperti yang di soal yang kuis sebelumnya ya, di nomor 5. Jadi jawabannya itu adalah A pangkat U dibagi ln A tambah C, di mana A-nya itu tidak boleh sama dengan 1, atau A-nya itu harus lebih besar dari 0 gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya ln-nya 1 itu sama dengan 0. Nah, seperti yang tadi ya, kalau misalnya ln 1 itu adalah 0, berarti A pangkat U dibagi 0 itu tidak terdefinisi ya. Nah, kenapa nih bisa integral A pangkat U DU itu sama dengan A pangkat U per ln A tambah C? Nah, jadi kita akan membuktikan rumus ini ya. Kita akan coba buktikan. Apakah benar bahwa integral A pangkat U DU itu adalah A pangkat U per ln A tambah C? Nah, jadi kita akan melakukan pemisalan ya, pemisalan awal. Misalnya itu kita misalkan variabel Y adalah A pangkat U. Lalu kita akan ubah kedua sisinya atau kedua ruasnya itu menjadi ln. Ln Y itu sama dengan ln A pangkat U. Nah, seperti pada materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ketika ln A pangkat U itu, ini kan ada pangkatnya ya. Nah, kalau ln itu berarti ketika dipangkatkan, maka si pangkatnya akan pindah ke depan. Jadi dia akan berubah menjadi U ln A. Seperti itu ya. Lalu sampai di sini, kita akan turunkan gitu ya. Turunkan kedua sisinya, jadi berubah menjadi Y aksen per
Y, lalu U dikali ln A diturunkan menjadi ln A saja. Seperti itu ya. Nah, lalu kita pindah ruaskan si Y-nya, kita pindah ruaskan ke sini. Jadi, Y aksen itu adalah ln A dikali Y. Seperti itu ya. Atau bisa Y-nya itu di depan, jadi boleh di mana saja. Nah, sampai di sini baru kita ubah kembali Y-nya. Nah, tadi Y-nya itu adalah apa? Y itu apa tadi, Bapak Ibu? A pangkat U bukan, Bu? Ya, betul. Di sini kan ada ya di pemisalan. Y itu adalah A pangkat U. Berarti di sini Y aksen itu adalah turunan. Ya, kalau ada aksennya itu berarti turunan, berarti kita akan menurunkan si A pangkat U-nya. Di sini DA pangkat U dibagi DA. DU ya, sorry. DU. Lalu di sini Y ln A-nya itu kita akan ubah ya, si Y-nya itu berarti menjadi A pangkat U dikali ln A. Seperti itu ya. Nah, sampai di sini kita lihat nih di soal yang tadi, di pembuktian rumus yang tadi. Yang kita butuhkan adalah integral AU DU, A pangkat U DU gitu ya. Berarti kita akan pindah ruaskan dulu sebenarnya di sini D A pangkat U. Berarti ini jadi A pangkat U ln A dikali DU ya. Jadi si DU-nya kita pindah ruaskan dulu. Nah, sampai di sini baru kita akan integralkan kedua sisinya. Integral, di sini juga integral. Nah, di sini berarti integral DAU, DA pangkat U itu adalah A pangkat U ya, ditambah C. Lalu untuk integral A pangkat U ln A DU, itu adalah ln A. Nah, ln A ini bisa dikeluarkan ya, karena ini seperti sebuah konstanta, jadi dia langsung bisa dikeluarkan ln A, terus sisanya adalah integral AU dikali DU. Nah, sampai di sini kita lihat ya, yang kalau perumusan tadi yang dibutuhkan adalah integral AU DU gitu ya. Nah, di sini integralnya adalah ini kan, integral AU dikali DU. Nah, berarti si ln A-nya kita akan pindah ruaskan saja gitu ya. Nah, berarti hasilnya adalah A pangkat U dibagi ln A ditambah C. Ini sama dengan integral AU dikali DU. Gitu ya. Jadi di sini berarti perumusan itu adalah terbukti ya. Sampai sini paham Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan selanjutnya di poin 5 ya. Jadi yang poin 5 itu ada tentang trigonometri ya. Trigonometri yang pertama itu ada integral sin U DU. Nah, ini sama dengan negatif cos U ya. Jadi kan kalau misalnya turunan dari negatif cos U itu adalah sin U gitu ya. Jadi kalau integral sin U itu adalah negatif cos U. Jangan lupa ditambahkan dengan C-nya. Lalu untuk yang nomor 6 ini adalah integral cos U DU itu sama dengan sin U ya. Ini tanpa negatif ya. Jadi berubah menjadi sin U ditambah C, karena ini adalah kebalikan dari turunan. Lalu yang ketujuh sama ya, jadi secant kuadrat U, integral secant kuadrat U DU itu sama dengan tangen U ditambah C. Lalu yang ke-8 itu integral kosekant kuadrat U DU itu sama dengan negatif ya. Jangan lupa kalau kosekant itu ada negatif kotangan U ditambah C. Lalu yang ke-9, integral tangen U DU ini sama dengan negatif ln cos U mutak tambah C. Nah, kok beda gitu ya? Yang lainnya kayaknya sebelumnya langsung simpel-simpel aja gitu ya, nggak ada ln-nya. Nah, kenapa kok kalau tangan U, DU itu ada ln-nya gitu ya? Nah, kita di sini akan buktikan juga nih pembuktian rumusnya. Jadi kita akan buktikan kenapa nih integral tangan U, DU itu adalah negatif ln cos U tambah C. Nah, kalau misalnya kita menggunakan teorema trigonometri gitu ya, kalau tangan U kita sangkut pautkan dengan sin dan cos, berarti tangan U itu adalah Sin dibagi cos. ya betul ya. Jadi tangan U itu adalah sin dibagi cos. Berarti kita ubah tangan U-nya menjadi sin U per cos U gitu ya. DU. Nah, sampai di sini kita akan misalkan lagi pemisalan. Karena kita ingin membuktikan rumus ya, jadi kita akan melakukan pemisalan. Waktunya habis, Ibu. Oke, ya. Jadi nanti kita mungkin teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa dicoba dimisalkan semuanya untuk menghasilkan dan membuktikan apakah tangan U ini adalah negatif ln cos U tambah C, seperti itu ya. Nah, baik. Ini juga teman-teman bisa buktikan juga di sini untuk rumusnya.
Oke, karena waktu sudah habis mungkin tidak ada pertanyaan dan di sini ada quotes matematik dari saya. Jadi jika orang tidak percaya betapa sederhananya matematika, itu karena mereka tidak menyadari betapa rumitnya hidup, gitu ya, menurut John von Neumann. Seperti itu, baik. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rana. Langsung saja kepada Prof. Darwan untuk memberikan masukan dan komentarnya kepada Prof. Darwan. Persilahkan Prof. Baik, Bu Ratna ya, ini luar biasa ini. Itu sekali lagi saya kalau ada pertanyaan, kalau ada jawaban itu kalau bisa diberi feedback ya kalau masih tersedia waktu. Karena tadi itu masih ada yang belum menjawab secara benar dan mungkin juga ada yang jawabnya benar tapi dia spekulasi. Terus yang kedua, ada di beberapa slide tadi kecil sekali hurufnya. Itu nanti ada risiko kalau di ruang besar. Nah, kalau Ibu memang terpaksa menyajikan yang huruf-huruf kecil semacam itu, pastikan bahwa materi itu sudah dibagikan ke mahasiswa. Dia bisa buka lewat HP. Tapi kalau nanti dia buka lewat HP, bisa aja dia kebablasan. Dia pura-pura buka HP, tapi main WA, main ini, main itu gitu. Oleh karena itu, ada saat-saat ibu membolehkan masa buka HP. Ada juga saat-saat ibu mengatakan HP-nya harus ditutup gitu. Saya termasuk juga yang sangat jengkel kalau masa ber-HP ria di ruang kelas, karena saya tidak akan pernah menerima telepon, tidak akan pernah WA saya di ruang kelas. Tapi kalau pada saat itu saya ada janji akan menerima telepon dari seseorang, saya bilang ke mahasiswa, mohon maaf ya nanti ada pada kira-kira menit kesekian gitu, saya akan menerima telepon karena saya sudah janji. Kan begitu. Lalu saya sangat senang sekali cara Ibu menyajikan ada teks yang sudah ready pada satu sisi, lalu ada teks yang disajikan secara instan gitu. Itu bagus sekali gitu. Saya tidak tahu apakah ini sudah Ibu program atau ini spontan, tetapi cara semacam itu sangat atraktif. Pesan saya kalau memang materi ini akan disajikan berulang-ulang, mungkin karena kelas paralel, mungkin karena tahun depan juga akan menyajikan materi itu karena memang materinya bersifat tetap gitu. Ketika di save itu ibu jangan di save ya, dikembalikan lagi ke aslinya supaya nanti tidak bekerja berulang-ulang. Tapi cara menyajikan semacam itu bagus sekali. Kalau di Jepang tuh yang saya lihat di perguruan tinggi ternama pun memang ada sajian di Infocus, juga ada papan tulis di situ gitu. Jadi dosen itu samping menampilkan Infocus, penjelasan yang tambahan-tambahan yang seperti Ibu tadi dia tulis di papan tulis dengan ada warna biru, ada warna putih, ada warna merah, ada warna kuning, kapur tulisnya itu ya. Kayak kita tahun 60-an. Kalau memungkinkan di sela-sela presentasi itu karena materinya sangat banyak, Ibu bisa menyelah sedikit. Sampai di sini ada yang ditanyakan, sampai di sini ada yang ditanyakan gitu. Karena mahasiswa itu sungguh pun dia rata-rata memang menekuni bidang ilmu ini, sangat mungkin juga ada kealpaan gitu. Sehingga nanti dia bisa mengoreksi sambil jalan. Jangan sampai nanti materi dengan formula yang begitu banyak, lalu Ibu bertanya, memberi kesempatan bertanya itu di sisi akhir. Itu bisa saja nanti mengalami kesulitan menjawabnya karena pertanyaan begitu banyak. Atau juga mungkin juga tidak ada yang bertanya, karena kita ini kadang-kadang kan malu bertanya, dan itu karakter Melayu. Padahal filosofinya sederhana. Anda ketika bertanya, malunya hanya beberapa menit. Tapi ketika Anda tidak bertanya dan tidak mengerti, Anda akan malu selamanya. Sukses untuk Ibu Ratu Adila ya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Prof atas masukan dan arahannya. Insya Allah akan saya perbaiki untuk pembelajaran di ke depan hari. Baik, saya izin stop share dulu.